pertanyaannya, apakah yang membuat kaum kafir Quraisy, ya, apakah yang membuat kaum kafir Quraisy yang dulu menyanjung beliau, mengeluk-elukan beliau, mencintai beliau, menyayangi beliau, menghormati beliau, dan segala-gala yang berkaitan dengan hal yang positif, lalu berubah menjadi musuh yang sangat membenci beliau? Nah, itu yang kemudian menjadi mukaddimah yang kita bahas. Betapa penting kita mengetahui apa sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Anda itu kemudian memperjuangkan Islam, Anda tahu warisan Rasulullah ada di mana. Anda tahu apa sih yang membuat orang Quraisy itu kalang kabut. Coba antum bayangin ya, antum bayangin. Ini ada kaum yang sangat mencintai antum, tiba-tiba berbalik membenci antum gitu loh. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, maka kita bahas di sini. Oke, sejenak kita berlogika dengan pengandaian, ya. Jadi kita sejenak berlogika dengan pengandaian. Ustadz, tapi katanya berandai-andai itu nggak boleh. Betul, berandai-andai nggak boleh dalam perkara takdir, itu nggak boleh. Tapi kalau yang lain boleh-boleh saja. Dan banyak dalilnya. Kayak tadi kata Rasul, andaikan di belakang bukit ini ada pasukan, kalian percaya nggak? Nah, itu andai. Nah, kalau yang nggak boleh itu andai apa? Andai dalam bidang takdir. Contoh, andai aku seganteng siapa tuh yang artis-artis yang kalau enggak yang andai aku mendapatkan pasangan kayak yang baru nikah misalnya, kayak gitu. Zaman sekarang malas banget ya, tiap kali buka apa timeline dia aja isinya gitu kan, dia kayak nggak ada yang lain gitu kan ya. Nah, jadi andai kayak gitu nggak boleh. Andai hidung saya lebih mancung, andai saya lahir daripada orang kaya, andai saya lahirnya di Amerika, andai saya lahirnya di Jepang, itu nggak boleh. Tapi kalau berandai-andai dalam bidang yang lain yang tidak terkait dengan masalah takdir, itu boleh-boleh saja. Nih contoh, kita sejenak berlogika dengan berandai-andai. Coba nih, teman-teman mikir. Seandainya Rasulullah Muhammad datang pada orang Arab untuk mengajarkan bahasa Arab. Jadi kira-kira gini, Rasulullah bilang sama orang Arab, alhamdulillah, saya ini diutus Allah untuk ngajarin bahasa Arab bagi seluruh dunia. Kira-kira orang Quraisy marah atau tidak? Kira-kira orang Quraisy marah atau tidak? Orang Quraisy bilang, oh bagus itu. Nanti kalau bahasa Arab tersebar, nanti kita makin menginternasional, gitu. Jadi kira-kira gitulah. Berarti kamu senang dengan bahasa, itu bagus. Nenek moyang kita pasti akan senang, pasti akan bangga sama kamu kalau kamu mau ngajarin bahasa Arab ke seluruh dunia. Nggak akan marah insya Allah. Kalau seandainya Rasulullah Muhammad cuma datang, diutus oleh Allah cuma untuk ngajarin bahasa Arab, tidak akan marah. Oke, seandainya Rasulullah Muhammad ini datang hanya mengajarkan tentang cara berpakaian, cara penampilan, akankah kafir Quraisy berang dengan dakwanya Rasulullah? Kira-kira berang atau tidak? Jadi gini, oh Quraisy, saya ini diutus oleh Allah untuk ngajarin cara berpakaian. Bagaimana? Ini loh, kita ajarin sorban sama orang, kita ajarin kemudian pakai jubah sama orang, kita ajarin kemudian pakaian orang Arab pada orang. Kira-kira orang-orang Arab Quraisy menolak atau tidak? Tidak akan menolak. Terlepas sorban, gamis itu sunnah atau bukan, itu bahasanya nanti. Tapi yang jelas yang kita bahas adalah andaikan Rasulullah cuma diutus untuk mengajarkan cara berpakaian sesuai dengan orang-orang Arab. Kira-kira orang Arab menolak atau malah senang? Malah senang. Nah, kenapa? Oh itu bagus, biar orang-orang mengenal budaya kita kayak apa. Berarti Anda ini sangat mencintai budaya Arab, mencintai budaya Quraisy, kan ya. Itu misalnya kan ya. Oke, andaikan lagi. Andaikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cuma mengajarkan keagungan akhlak. Seperti kalau utang tolong dibayar. Kalau seandainya Anda punya orang tua, mbok ya dihormati, mbok ya dikunjungi. Kalau seandainya Anda itu bicara, mbok ya dengan lembut, jangan pakai kata-kata yang kasar. Kalau cuma itu saja, andaikan itu saja yang kemudian diajarkan, kira-kira orang Quraisy marah atau tidak? Tidak akan marah. Oh itu bagus. Nah kenapa? Tolong kamu ngomongin sama orang ini, dia ngutang sama saya ini, gitu kan ya. Ayo kira-kira nggak akan marah. Nah kalau gitu kita lihat, bila Rasulullah hanya datang untuk membawa yang di atas itu tuh didakwahkan masyarakat Arab, tentu Rasulullah pasti akan diterima oleh luas masyarakat. Tentu semua orang tidak akan keberatan dengan Rasulullah. Tentu orang Quraisy tidak akan pernah menghalangi dakwah Rasulullah. Kenapa? Karena itu juga mereka lakukan. Karena itu juga mereka praktekkan. Mereka juga pakai sorban, mereka juga pakai jubah, mereka juga berbahasa Arab. Pun ada di antara mereka juga orang-orang yang terpandang seperti Amr bin As, gitu kan ya, seperti misalnya Muawiyah, seperti misalnya Umar bin Khattab, gitu kan ya, itu juga terpandang dan punya akhlak yang mulia juga sebelum masuk Islam, gitu kan ya. Ada punya yang bukan akhlak mulia dalam pandangan Islam, tapi akhlak universal lah kira-kira gitu kan. Dia juga punya, tentu tidak akan bermasalah. Artinya yang Rasulullah Muhammad emban dari Tuhannya bukan hanya itu, tapi ada sesuatu yang lain yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad yang tidak pernah ada di zaman sebelumnya, hingga ketika itu datang pada Rasulullah dan Rasulullah nyatakan pada orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy mendapatkan masalah di situ. Orang Quraisy merasa ini berbahaya. Orang Quraisy merasa ini harus dilawan. Orang Quraisy merasa kalau dibiarin bisa gawat kita. Jadi ini sebenarnya ada sesuatu. Nah, sesuatu ini apa? Islam datang membawa perubahan.
Ya, jadi Islam datang membawa perubahan. Sesuatu itu kalau datang mesti karena ada sesuatu yang salah. Betul atau betul? Contoh begini misalnya, bro, ada keluar HP terbaru bro. Oh, edisi berapa? Itu edisi 8. Punyamu edisi berapa? Punyaku edisi 1,5. Oh, jauh banget itu kan ya. Lah berarti kalau datang dari edisi 8, berarti kemana ada edisi 7. Berarti kira-kira 7 ke 8 ada bedanya atau tidak? Kalau nggak ada bedanya, terus ngapain dinamain 8? Paham nggak kira-kira maksud saya? Jadi Islam tuh datang pasti bawa perubahan. Suatu agama tuh datang pasti bawa perubahan. Kristen datang bawa perubahan daripada apa yang datang kepada Yahudi, misalnya kan ya. Lalu kemudian ketika Islam datang pasti bawa perubahan. Islam datang membawa perubahan. Sebab Islam adalah seperangkat pemikiran yang bersumber daripada keyakinan yang khas, keyakinan yang belum ada pada masa itu, atau keyakinan yang diselewengkan pada masa itu. Pemahamannya sangat khas, pemahamannya sangat autentik, sehingga ketika Islam datang ini, keyakinan yang dibawa adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta manusia, tidak berbagi dengan siapapun, tidak sesekutu dengan siapapun, tidak bekerja sama dengan apapun, bahwa Allah adalah satu-satunya, hingga wajar ketika semua manusia hanya menyembah kepada Allah pencipta satu-satunya tadi. Artinya secara tauhid ini yang dinamakan dengan tauhid. Tauhid adalah penyatuan, pengesaan, yaitu adalah konsep bahwa Allah itu hanya satu dan tidak ada yang selain itu. Nah, konsep ini yang dibawa oleh Islam, konsep ini yang dibawa oleh Rasulullah, yang menyebabkan Quraisy punya masalah. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Jadi Islam datang bawa perubahan. Apa perubahannya itu? Perubahannya adalah pas di zaman itu ternyata Allah tidak disatukan lagi, dan konsep bahwa Allah tidak satu itu akan membawa pada konsep-konsep yang lain yang lebih parah lagi. Seperti apa? Penyembahan berhala, manusia boleh menentukan aturan, manusia boleh bertindak semaunya asal dia punya nasab yang bagus, manusia boleh bertindak seenaknya selama dia merasa bahwa dia adalah membawa sesuatu daripada nenek moyang dan sebagainya. Ini konsekuensinya. Maka Islam membawa sesuatu yang lain. Islam datang dengan pemikiran yang sama sekali berbeda dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh masyarakat pada saat itu, ya. Berbeda dengan solusi yang ditawarkan di masa Quraisy, Persia atau Romawi, karena pemikiran Islam bersumber daripada akidahnya yang cemerlang. Misal contoh, ketika ada orang mati laki-laki, Quraisy bagaimana menyelesaikannya? Perempuan jadi warisan. Ketika ada anak yang lahir laki-laki, solusinya ini dibanggakan. Kenapa? Karena bisa dibawa berperang, bisa dijadikan sebagai keturunan, karena keturunannya datang daripada laki-laki, hitungannya. Ketika yang wanita, orang kemudian merasa malu, orang merasa nggak enak, kemudian bisa dibunuh seenaknya. Ini adalah solusinya. Bagaimana tentang orang-orang yang kemudian di luar daripada Arab? Pada zaman itu dijadiin budak. Nah, itu solusi mereka. Jadi kehidupan itu punya permasalahan yang pada saat itu solusinya adalah solusi yang tidak benar, solusi yang menyengsarakan orang, yang menyebabkan adanya perbedaan kasta, yang menyebabkan ada yang dirugikan, ada satu yang diuntungkan, seperti itu. Nah, Islam datang dengan membawa pemikiran yang berbeda. Dakwah pemikiran inilah yang tidak bisa diterima oleh Quraisy. Jelas ya? Jadi ini nggak bisa diterima. Jadi kalau akhlaknya bisa diterima, bahasa Arabnya bisa diterima, pakaiannya bisa diterima, tapi pemikiran ini tidak bisa diterima oleh Quraisy. Kenapa tidak bisa diterima? Gampangnya begini, kalau ini diterima, berarti Quraisy tidak lagi jadi yang mengendalikan masyarakat. Jadi pahami? Bisa dipahami maksudnya? Oke, coba lihat nih. Coba lihat, nabi-nabi zaman dulu sampai Rasulullah Muhammad, itu semua kasusnya sama. Semua kasusnya sama. Pasti melawan status quo. Pasti melawan yang dulu sudah ada, sudah jumud dan sudah membatulah di zaman itu. Contoh misalnya, ketika Ibrahim datang, yang berkuasa siapa? Namrud. Yang menentukan benar dan salah siapa? Namrud. Jadi kalau ada permasalahan, orang pergi ke Namrud, Namrud yang menentukan ini yang benar, ini yang salah, kan itu kan ya. Oh, ini kayaknya saya punya permasalahan nih. Gimana permasalahannya? Misalnya ya, ini sebenarnya ini misalnya, ini saya punya istri, tapi istri saya diaku sama kemudian suami orang lain. Lalu kemudian lihat, oh gitu ya, ya sudah, ini berarti perempuan ini bukan milikmu, bukan milikmu, berarti milik saya. Nah, jadi kira-kira begitu. Ini terserah dia dong, orang dia rajanya gitu kan ya. Jadi artinya yang namanya benar dan yang namanya salah, ini adalah terserah rajanya, diputuskan bukan berdasarkan sesuatu yang benar gitu loh maksudnya. Nah, ketika status quo ini ada, benar salah ditentukan oleh Namrud gitu kan ya, halal dan haram dalam tanda kutip ditentukan oleh Namrud, bagaimana kemudian prosesnya ditentukan oleh Namrud, maka muncullah Nabi Ibrahim yang kemudian merombak struktur masyarakat yang ada pada saat itu dengan membawa suatu agama yang datang daripada Allah. Yang dikritik misalnya apa? Dalam bidang sosial, Nabi Ibrahim pernah mengkritik ketika bertemu dengan orang-orang yang menyembah sesembahan patung-patung itu. Lalu kemudian dia berkata, "Ma hadza tamathilul ladzi
kuntum antum laha akifun. Loh, kalian ini ngapain? Ngelihat patung-patung ini kok kalian buat sendiri, kalian tekun banget menyembah itu sehingga melupakan yang lain. Kok Anda begitu? Aneh ini. Anda buat sendiri, tekun sendiri, sementara ada Tuhan yang lebih baik, Anda nggak nyembah. Nah, itu kemudian yang diubah oleh Nabi Ibrahim. Persis sama ketika Nabi Isa misalnya, status quo-nya apa? Orang-orang Romawi menentukan berdasarkan kasta. Yang ini boleh hidup, yang ini nggak boleh hidup, yang ini begini, yang begitu. Sama dilawan juga status quo dengan menyebarkan pemikiran yang benar. Nah, Rasulullah Muhammad juga sama. Yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Quraisy adalah ketika pemikiran Islam yang datang ini berpotensi mengubah masyarakat, sehingga masyarakat itu mengetahui yang mana yang lebih baik dan yang mana yang benar, hingga kaum Quraisy ditinggalkan. Bisa difahami teman-teman sekalian? Jadi nafsu keserakahan atas kekuasaan ini membuat orang melakukan apapun untuk melindungi kekuasaannya. Ini sudah dari dulu penyakitnya ada. Misalnya contoh, wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Coba lihat, ingat nggak kalian ketika Allah menyelamatkan kalian, kata Allah di dalam Al-Quran, daripada orang-orang seperti Fir'aun yang memberikan kalian sebuah azab, memberikan kalian sebuah siksaan. Apa kemudian siksaannya? Dia membunuhi laki-laki kalian dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian. Gara-gara apa? Gara-gara ada seseorang dukun yang ngomong pada Firaun, nanti dari kalangan orang-orang Yahudi ini akan muncul seseorang yang menggantikan engkau sebagai raja. Gitu kan ya? Kayak di film-film kan itu ya. Jadi ini akan muncul menggantikan engkau sebagai raja. Oh, dari siapa? Dari anaknya orang Yahudi. Ya sudah. Kapan itu? Kira-kira rentang waktunya ini sampai ini. Ya sudah. Dari rentang waktu ini sampai waktu ini, siapapun anak laki-laki bunuh. Gitu kan ya? Dikabarkan sehari dia bunuh 3.000 orang. Jadi bayangin, nyembeli 3.000 anak laki-laki. Gitu kan ya? Jadi kemudian setiap anak laki-laki disembelih demi melindungi keserakan atas. Begitu. Sama ketika kemudian Nabi Isa juga sama. Kenapa kemudian orang-orang Romawi berang? Karena orang-orang Romawi, raja-rajanya itu melihat, ini kayaknya ada yang diaku sebagai raja. Padahal saya ini rajanya. Kok bisa-bisanya dia mengaku raja? Cari, bunuh. Nah, ini yang terjadi. Nah, maka kemudian kita bisa lihat bahwa ini yang tidak bisa diterima oleh orang Quraisy. Karena kenapa? Bisa kemudian untuk menggantikan mereka. Dakwah pemikiran ini tidak bisa diterima orang Quraisy. Sebab pemikiran Islam ini apabila tersebar, maka akan mengakibatkan manusia menjadi sadar dan tercerahkan, berubah mereka, terselamatkan, dan akan memahami betul kezaliman yang selama ini terjadi hingga merasa enggan untuk mengambil kezaliman itu. Saat masyarakat Quraisy menjadikan ada Tuhannya, yaitu adalah Robnya, adalah Allah, lalu mengambil sesembahan ilah, yaitu selain Allah, maka Islam datang dengan pemikiran tauhid, mengkritik penyembah-penyembah berhala yang tidak dapat mendatangkan kebaikan apalagi keburukan, lalu mengarahkan penyembahan ini hanya pada Allah semata, yaitu Rob juga ilah yang benar. Jadi ini contohnya dalam bidang agama, dalam bidang teologis misalnya, orang-orang Quraisy itu punya pemahaman begini, iya kami yakin ada Rob, kami tahu Rob itu ada, Allah namanya. Loh kok tahu? Nah, coba lihat namanya ayahnya Rasul, namanya siapa tadi? Abdullah, artinya hamba. Berarti sebelum Rasul sudah ada Allah belum? Sudah ada. Sebelum Rasul sudah ada Allah. Buktinya nama bapaknya Rasul adalah Abdullah. Tapi yang diaku oleh orang-orang Quraisy, Allah itu adalah Rob. Rob itu artinya adalah yang mengatur, yang memberikan kemudian aturan, gitu kan ya, yang menciptakan dunia, gitu kan ya, yang kemudian memberikan rezeki, gitu kan ya, dan sebagainya. Tapi bukan ilah. Ilah itu apa? Ilah itu sesembahan. Jadi mereka menganggap Tuhannya Allah, tapi sesembahan ada lagi yang lain. Gitulah. Jadi kalau ada Tuhannya Allah, Robnya Allah, tapi sesembahnya Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang perbedaannya. Islam datang dengan sebuah kalimat tauhid yang mengatakan La ilaha illallah. Makanya datangnya kalimat tauhid itu bukan La Robba illallah. Karena kalau La Robba illallah, orang Quraisy juga tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, saya tahu. Memang nggak ada Tuhan selain Allah. Robnya itu ya Allah. Tapi tidak datang kalimat itu. Tapi datangnya kalimat La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain daripada Allah. Berarti Allah itu Rob, Allah itu ilah, Allah segala-galanya. Tidak berbagi dengan siapapun, tidak boleh disamakan dengan siapapun atau apapun. Nah, maka ini kemudian datang yang namanya kalimat tauhid. Maka la ilaha illallah. Nah, saat sistem perbudakan diterapkan misalnya dan menjadikan kasta-kasta di dalam masyarakat Arab, manusia dibedakan sebab rahim lahirnya dan warna kulitnya. Islam datang dengan pemikiran manusia semua sama di hadapan Allah.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara hamba-hambanya itu tidak yang paling ganteng menurut kalian, tidak yang paling tinggi menurut kalian, tidak yang paling kaya menurut kalian, tidak yang nasabnya paling tinggi menurut kalian, tapi yang paling mulia di antara kalian adalah hamba Allah yang bertakwa. Maka kalau Anda takwa, Anda memiliki nilai di hadapan Allah. Tapi kalau Anda tidak bertakwa, mau Anda kaya, mau Anda ganteng, mau Anda nasabnya tinggi, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian yang diganti. Dalam bidang teologis tadi penyembahan, dalam bidang sosial ini kemudian yang diganti. Apalagi saat wanita dalam kepercayaan Arab direndahkan dan dianggap sebagai pelengkap laki-laki. Islam datang dengan pemikiran bahwa lelaki dan wanita diciptakan setara, sama, bahu-membahu, saling menolong, sama-sama beribadah pada Allah, memiliki kesempatan yang sama dalam agama dan kesempatan yang sama dalam masyarakat. Saat perdagangan didominasi riba, kecurangan di pasar, sumpah palsu para pedagang, Islam datang dengan konsep pemikiran bahwa yang penting dalam dagang bukan hasil, tapi keberkahan usahanya, dengan konsep dan rezeki yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, dalam bidang teologi Islam punya penggantinya, dalam bidang sosial Islam punya penggantinya, dalam memandang wanita Islam punya penggantinya, dalam bidang ekonomi Islam punya penggantinya. Kira-kira kalau jadi penguasa Anda stres gak? Ini semua ide saya ada yang ngelawan ini. Ini semua yang saya terapkan ternyata ada lebih bagus. Waduh, bahaya ini. Lah kenapa? Berarti nanti akan berubah. Orang-orang tidak lagi ngikutin saya. Lah kalau tidak lagi ngikutin saya, hidup saya bisa masalah. Makanya yang mereka teriakkan, ingat ya, yang diteriakkan sama orang-orang yang merasa terancam adalah apa? Kita jangan mau diubah. Kita nih hidup berdasarkan orang-orang zaman dulu. Begitu ngomongnya. Nenek moyang tidak boleh dikhianati. Kan itu ngomongnya kan ya. Nah, ini yang terjadi. Orang Quraisy ngomong sama. Kalau ini benar, nenek moyang kita sudah bikin, gitu kan ya. Kalau ini adalah sesuatu yang bagus, nenek moyang kita pasti sudah ngomongin. Tapi sekarang, kemudian mereka menolak itu. Lah kenapa? Karena mereka menolak pembaruan, menolak perubahan. Bukan karena apapun, tapi karena merasa dirinya terganggu. Merasa dirinya kemudian nggak bisa makan lagi. Lah kenapa? Kalau sekarang diterapkan sistem riba di pasar, mereka enak. Lah kenapa? Orang kaya bertambah kaya, orang miskin jadi mati, gitu kan ya. Ya lihat aja kemudian bagaimana kemudian sistem riba sekarang. Antum pergi ke bank, misalnya pakai sendal jepit, dapat antum pinjaman, makian antum dapat, paham ya saya? Dasar nggak tahu diri pakai sendal jepit mau minjem, gitu kan ya. Ini terjadi. Nah tapi kalau orang kaya pergi ke bank, dia akan dapat pinjaman dengan sangat enak sekali. Itu salah satu konsep riba. Orang yang kaya meminjamkan uang, hartanya bertambah banyak tanpa harus dia kerja. Sementara orang miskin, dia minjam sedikit untuk memperbaiki hidupnya, dia harus balikin lebih banyak lagi. Ini stres. Bisa difahami teman-teman sekalian. Maka konsep ini dikritik. Allah berkata di dalam Al-Quran misalnya, riba itu kecelakaan, tidak pernah akan bertambah, tidak pernah akan kemudian berkembang. Yang justru terjadilah hancur, karena adalah sesuatu yang sangat buruk sekali. Maka kemudian ketika dikritik, orang-orang Quraisy stres. Lah kenapa? Loh, ini sendi dalam perekonomian mereka, dikritik, mana nggak stres, mana nggak marah. Pendek kata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan pemikiran yang dahsyat, dengan pemikiran yang keren. Pemikiran ini mampu menggoyang, menggoncang kejumutan yang sudah ada, memberikan solusi pada waktu itu permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Nah, lalu kemudian mendobrak kebiasaan buruk yang sudah menggunung tinggi dan membatu, menjadikan pelaku-pelaku lama dalam sistem bobrok itu menjadi khawatir, risau, takut bahwa mereka akan dihapuskan oleh kebenaran. Ketika datang ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika yang namanya datang suatu kebenaran, maka sirnalah seluruh kebatilan. Inna batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang namanya batil itu pasti akan sirna. Sebagai reaksi terhadap kebenaran yang datang, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kaum Quraisy yang merasa terganggu kekuasaannya lalu melawan dengan segala cara yang mereka bisa, apapun yang mereka mampu. Tidak mampu melawan dengan cara intelektualitas, mereka lalu membuat propaganda bohong, dilanjutkan kepada penyiksaan dan embargo terhadap pengemban pemikiran Islam. Tiga ini yang sudah kita bahas. Jadi orang Quraisy itu memberikan Rasul ujian dengan tiga cara, dengan tiga tahapan. Satu, dengan berita bohong. Ketika berita bohong nggak mampu, mereka akan naik pada penyiksaan fisik, deraan fisik. Yang ketiga, kalau sudah tidak mampu deraan fisik, maka pemboikotan. Walau bisa kita sudah sampai ke tahapan yang mana. Yang jelas Rasulullah mengalami ada propaganda bohong, ada yang kedua kemudian deraan fisik, yang ketiga kemudian embargo. Ketika kemudian beliau dilarang untuk menikah, yang pro pada Islam tuh dilarang untuk menikah dengan kaum Quraisy, dan orang-orang Arab yang lain dilarang berdagang dan didagangin kan, dan sebagainya, yang selama 3 tahun terakhir sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Nah, tapi ternyata tentu saja pemikiran Islam itu bukan bersemayam pada jasad yang mati,
Tapi pemikiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu, yang menyebabkan beliau punya masalah itu, sudah diinstal dalam dada-dada orang yang hidup dan siap mengemban dakwah itu di dada para sahabat. Setelah Rasulullah mengenalkan pada mereka tauhid, maka mereka bangkit dan menjadi orang-orang yang hebat luar biasa. Konsep ini selanjutnya, pemikiran Islam yang tidak terbendung, menggantikan pemikiran Quraisy yang memang tidak tepat dan sudah masanya harus berakhir, gitu kan ya. Lalu begitulah alamiahnya dakwah. Di masa Nabi pun selalu saja mereka mendapatkan tantangan dan halangan dari penguasa yang rusak sistemnya. Itu sudah pasti, tidak rela digantikan oleh kebenaran, sebab mereka sudah sangat sayang pada dunia, nyaman berkubang pada kemaksiatan. Maka suatu hari saya pernah cerita pada ibu saya, sama seperti Isa bin Ibnu Maryam, Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Jadi Isa Al-Masih dalam bahasa Arab, dalam bahasa Yunani Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih. Jadi Yesus Kristus itu sama, datang ke pasar, lalu kemudian melihat datang ke bait Allah, ke rumah Allah, gitu kan ya. Lihat kemudian di situ ada orang dagang. Padahal menurut hukum Taurat tidak boleh ada yang dagang di pasar. Di pasar, dagang di masjid. Sama kayak sekarang, boleh nggak orang muslim dagang di masjid? Itu aturan dari zaman dulu. Lah ini tiba-tiba ketika dia masuk bait Allah, banyak orang dagang di situ, langsung dibolak-balik ini mejanya. Jadi antum bisa bayangin ya, sekarang datang aja antum ke pasar Kosambi gitu ya, atau ke pasar Cengkareng gitu ya, datang terus bolak-balik mejanya, jangan dagang di sini, jadi kira-kira gitu. Kalau nggak antum langsung dipenggal orang gitu kan ya, kalau nggak dirajam gitu ya. Jadi ini terjadi. Nah itu yang dilakukan oleh Isa ibnu Maryam, melawan kezoliman. Dan itu bukan hanya terjadi di pasar saja, tapi terjadi di sosial kehidupan dan terjadi di bidang-bidang yang lain. Nah begitulah alamiahnya yang kemudian dakwah. Maka sangat wajar bila seorang pengemban dakwah itu dibenci sebab apa yang dia sampaikan tentang kebenaran, walaupun dia sudah mengusahakan untuk membungkus dakwanya seindah mungkin, sebab pemikiran yang hak dan pemikiran yang batil tidak akan berjalan bersama-sama. Hak itu hak, batil itu batil, gitu kan ya. Yang namanya hak tidak bisa dicampur dengan batil. Kalau misalnya dicampur dengan batil, jadinya aneh. Pacaran Islami, gitu kan ya. Pacaran Islami, pacaran dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, yang di dalamnya disebutkan kalimat-kalimat thayyibah, gitu kan ya. Nah, itu nggak benar. Pacaran Islami, judi syariah, gitu kan ya, itu nggak ada. Lah makanya kemudian kalau memang hak ya hak, batil batil, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan hak dengan yang batil, tidak bisa. Maka sangat wajar ketika dibenci. Tapi ingat, kalau Anda dibenci karena apa yang Anda sampaikan, itu bagus. Tapi kalau Anda dibenci karena Anda sendiri, itu masalah. Paham maksudnya? Jadi seorang pengemban dakwah bisa jadi dia dibenci, boleh dibenci dan layak dibenci, wajar kalau dia dibenci, andaikan yang dia sampaikan itu mengkritik keumuman yang ada yang salah. Contoh misalnya, ada orang-orang melakukan praktek zina, atau enggak usah praktek zina deh, minum khamar, antum tiba-tiba datang bilang, ini haram mas. Dia marah, antum digebukin, itu masih wajar dan bisa diterima. Walaupun harus diintrospeksi. Harusnya kalau dakwah yang benar itu justru adalah sesuatu yang mengajak yang benar berhasil kan, itu kan ya. Lah ini kalau misalnya antum dibenci gara-gara sifat antumnya sendiri, bukan karena apa yang disampaikan, tapi karena antumnya, itu masalah. Contoh, kenapa anda nggak mau nerima dakwah saya? Kamu itu utang aja nggak bayar, misalnya gitu misalnya. Itu berarti antum yang bermasalah. Kamu itu ngomong aja nggak benar, nah itu berarti antum yang bermasalah. Gitu kan ya. Jadi jangan sampai dakwah itu ditolak karena kitanya, tapi karena apa yang kita sampaikan. Karena itu yang terjadi di masa Rasulullah. Ada nggak yang berani nolak Rasulullah karena nasabnya? Enggak. Ada nggak berani nolak Rasulullah karena Rasul itu pembohong? Tidak. Ada yang nggak nolak Rasulullah karena Rasul pernah maki orang? Nggak ada. Tapi yang ditolak daripada Rasulullah adalah karena beliau menyampaikan Islam yang dianggap oleh orang Quraisy bermasalah. Jadi anda harus memperbaiki diri. Jangan sampai ada orang nggak suka pada pribadi antum, tapi nggak suka pada apa yang antum sampaikan. Alhamdulillah, berarti ada respon, berarti dia masih hidup. Makanya kalau ada orang marah-marah sama antum, bersyukur sama Allah, berarti dia masih dengar. Lah kenapa? Karena penyakit yang paling parah apabila umat cuek pada dakwah. Itu penyakit yang paling parah. Lah kenapa? Penyakit itu sudah level syaiton, iblis. Aba wastakbar. Orang aba itu nggak mau apa-apa. Kita mau ngomong apa aja, dia nggak peduli. Kalau antum masih direspon, ya bagus, berarti dia dengar. Berarti dia dengar, berarti dia kemudian nyimak, gitu kan ya. Baru kemudian nggak setuju sama antum, gitu ya, nggak ada masalah. Nah, hanya saja jangan sampai seorang pengemban dakwah dibenci sebab akhlaknya, sudah saya sampaikan, atau lisannya yang kotor, lisannya yang mudah mencela. Sebab Rasulullah tidak pernah dicela tersebab individunya, tapi dicela karena apa yang beliau bawa, yaitu adalah Islam. Maka buku ini juga disusun untuk menjelaskan ada seperangkat pemikiran Islam yang apabila terinstal pada seorang muslim, maka muslimin akan menjelma menjadi pribadi-pribadi yang mengubah manusia. Paham ya? Jadi gini, saya barusan nulis kemarin, menjadi seorang muslim itu berarti anda membawa perubahan.
Perubahan apa? Perubahan bagi diri sendiri, perubahan bagi orang lain, perubahan bagi masyarakat, bahkan perubahan bagi negara, dan perubahan bagi dunia sekalian. Andaikan Anda ini ngaku sebagai seorang muslim, sudah ngerti Islam, sudah paham Islam, sudah membawa Islam, tapi antum nggak pengen merubah orang, itu antum bermasalah. Paham nggak sih kira-kira maksud saya? Jadi kalau antum sudah jadi Islam, terus nggak pengen dakwah, menyebarkan pemikiran antum dengan cara apapun, berarti antum bermasalah. Saya masuk Islam pengen buat buku, pengen kemudian buat tulisan, pengen buat ini, pengen buat itu, pengen buat kreativitas ini, pengen buat kreativitas itu. Walaupun saya nggak punya ilmu waktu itu, tapi pengen, minimal pengen dulu. Karena Islam itu mengubah. Kalau antum sudah jadi seorang muslim dan tidak mengubah, belajar. Berarti ada sesuatu yang salah pada antum, sehingga antum nggak mau mengubah orang lain. Nah, kalau orang sudah mau mengubah, berarti dia akan cari ilmu, dia akan cari kemudian caranya seperti apa. Nah, ini kemudian akan kita lakukan. Sebab kalau dia sudah mengetahui keistimewaan Islam, dia kemudian akan menjadi pribadi-pribadi yang mengubah manusia. Sebab dia mengetahui keindahan dan keistimewaan Islam yang sangat. Di sisi lain akan bersyukur dirinya tidak mengambil pemikiran selain Islam, jijik pada pemikiran selain Islam. Pemikiran-pemikiran Islam inilah yang Rasulullah wariskan kepada kita, yang membuat beliau dibenci, sementara tidak ada akhlak yang lebih agung daripada beliau. Pemikiran Islam inilah yang berpotensi mengubah umat dan membangkitkannya sebagaimana pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, yuk ngaji pemikiran-pemikiran Islam ini, dan kita akan memahami mengapa Islam itu diturunkan dan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi inti daripada pembahasan muqaddimah ini adalah bahwa antum coba lihat, ada sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah yang membuat beliau itu dihadang oleh orang-orang Quraisy, yang membuat syaitan-syaitan itu membenci beliau, yang membuat orang-orang yang tidak baik itu nggak suka sama beliau. Apa ini loh? Ini apa nih sebenarnya nih? Yang Rasul bawa ini apa? Alias kalau apa yang Rasul bawa dan diinstal pada para sahabat ini, antum ambil dan antum install pada diri antum, antum berubah menjadi orang-orang yang minimal pengen kayak para sahabat. Berubah menjadi orang-orang yang minimal, ya saya tuh walaupun saya nggak bisa, tapi saya mau ke sana. Jadi kira-kira begitu loh. Minimal, karena antum sudah punya sesuatu yang sama. Rasul menginstal itu pada para sahabat. Kalau antum install itu juga, nah itu kemudian yang antum dapat. Nah, ini dinamakan dengan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kemudian kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Alhamdulillah sudah pas, insya Allah kita selesaikan kajian ini. Kajiannya sekali lagi, ini bukunya teman-teman yang di online, judulnya Islam Rahmatan Lil Alamin. Jadi ini adalah buku yang ditulis oleh Ustaz Hafiz Abdurrahman, saya dan juga tim Yuk Ngaji, untuk kemudian membahas tentang pemikiran Islam yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diinstal pada para sahabat, yang kelak nanti akan mengubah dunia. Nah, mudah-mudahan kita pun yang terinstal pemikiran ini kelak akan bisa mengubah dunia. Terima kasih pada seribuan orang yang masih stay tune di kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Juga terima kasih pada teman-teman jomblo-jomblo ini, gitu kan ya, Masya Allah. Ya, insya Allah jomblo pun kalau sudah terinstal pemikiran Islam ya akan lebih dahsyat gitu ya, walaupun tetap jomblo, gitu kan ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi